Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tugas akhir kita yang berjudul mengupas rahasia di balik website yang kita pakai setiap hari di sekolah SMA N1 Parakan Salak. Baik, ke agenda presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama itu latar belakang, berisi tentang analisis situasi dan permasalahan masalah. Yang kedua, metode pelaksanaan, berisi tentang tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya ada luaran dan manfaat, output atau outcome dari kegiatan. Selanjutnya ada hasil evaluasi, yaitu peningkatan pemahaman mahasiswa, maaf. Lalu selanjutnya ada realisasi biaya, rincian anggaran kegiatan. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran, yaitu refleksi dan rekomendasi. Next. Untuk latar belakang, analisis situasi. Siswa SMA Negeri 1 Parakan Salak aktif menggunakan website, namun minim pemahaman tentang cara kerjanya. Kesenjangan antara tingkat penggunaan dan pemahaman teknologi menjadi masalah utama. Yang pertama itu literasi digital lanjutan. Kurikulum formal fokus penggunaan aplikasi, bukan pengembangan. Siswa butuh computational thinking. Lalu penguasaan teknologi, keterampilan membangun website adalah kompetisi dasar untuk daya saing di era transformasi digital. Nah, sebelum lanjut, mitra kami itu berada di SMA Negeri 1 Parakan Salak, lebih tepatnya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kecamatan Parakan Salak, sekitar 30 km dari UBSI Sukabumi. Nah, metode pelaksanaannya itu yang pertama itu di tahap persiapan. Kami melakukan koordinasi tentang jadwal peserta dengan humas terkait acara ini, humas dari SMA Negeri 1 Parakan Salak. Lalu kita diskusi tentang penyusunan materi dan media presentasi. Setelah itu melakukan pengecekan fasilitas yang akan digunakan, contohnya ruangan, proyektor, speaker, dan barang-barang yang dibutuhkan yang lainnya. Selanjutnya ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu kita langsung menyampaikan materi tentang website, front end, back end, lalu demonstrasi pembuatan website statis yang mudah dimengerti oleh peserta SMA. Lalu ada sesi diskusi interaktif atau tanya jawab gitu, untuk mengevaluasi siswa sudah paham sampai mana tentang materi yang sudah disampaikan. Lalu selanjutnya ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi itu ada sesi tanya jawab juga dan diskusi peserta, lalu umpan balik dari siswa untuk mengukur pemahaman, dan terakhir analisis keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Gitu. Baik, selanjutnya ada pengukuran manfaat yang dicapai. Untuk pertama ada output atau luarannya. Nah, kita merilis berita di media massa di Sukabumi Digital. Nah, kedua ada pemahaman siswa tentang website, dan kita juga memberikan buah materi yang tidak terlalu berat untuk front end dan back end untuk tingkat SMA. Lalu ada pengalaman demonstrasi website statis atau desain hingga coding, yang ada dokumentasi kegiatan untuk dan video publikasi. Untuk outcome atau manfaat, siswa memahami HTML, CSS, dan JavaScript sebagai fondasi awal web. Kedua ada pemahaman konsep dan meningkat signifikan. Tiga ada antusiasme dan minat belajar web development meningkat. Yang terakhir ada wawasan lebih luas. Kenapa ada WordPress? Karena lanjut mulai pemateri menyampaikan dari seluruh episode orang. Jawabannya pernah membuat web di WordPress. Itu seperti Figma, tapi ini lebih mudahnya lagi. Balik diri. Yang selanjutnya ada hasil evaluasi pembangunan mahasiswa. Bisa kita lihat ya. Rata-rata sebelumnya itu 58%. Nah, sudahnya itu meningkat menjadi 7,8%.
Rata-rata peningkatannya itu 51,4%. Bisa dilihat sendiri untuk pemahaman dasar website, pemahaman HTML, CSS, dan JavaScript, pemahaman tahapan pembuatan website, minat terhadap web development itu yang sebelumnya di bawah 70, kini meningkat jadi di atas 80-an ke atas. Boleh ini. Nah, untuk relasi biayanya, untuk biaya normal itu biaya publikasi jurnal ke opini digital ada 35.000, dan biaya perjalanannya ada bensin bensin 2 60.000, atau 3.020.000, ini 65. Jika diusahakan beragam keseluruhan anggarannya itu 100. Yep. Oke, terakhir di sini ada kegiatan. Yang pertama di sini kita melakukan koordinasi langsung dengan pihak sekolah bagian humasnya, memberikan surat langsung, terus juga bertanya untuk audiensnya seperti apa, terus fasilitas yang ada seperti apa yang akan kita gunakan nanti. Terus di sini ada dokumentasi ketika pemaparan materinya oleh saya sendiri. Juga di sini ada sesi tanya jawab. Ini foto diambil ketika sesi tanya jawab langsung, gitu, agar memang kita mengetahui sampai mana pemahaman siswa ketika memang itu sudah diberikan. Selain memang dari siswa melakukan pertanyaan, dari saya pun melakukan pertanyaan pemahaman yang. Terus di sini ada dokumentasi setelah kegiatan. Kami memberikan sedikit achievement kepada siswa, terkhususnya untuk posisinya, gitu, karena memang sudah mengikuti kegiatan untuk pemahaman sihab di balik website ini, gitu. Yang terakhir, mungkin ini ada sosialisasi sedikit gitu terkait memang kita menekankan setelah materi ini teman-teman itu harus seperti apa, gitu. Kita di sini ditekankan untuk kedepannya belajarnya tahapannya itu seperti apa, biar mereka setelah kegiatan ini selesai mereka tahu untuk langkah selanjutnya itu seperti apa. Terus ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kegiatan pengabdian masyarakat ini terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Siswa kini memahami dasar-dasar HTML, CSS, JavaScript, front-end dan back-end secara dasar dan langkah awalnya ini yang lebih tepat. Terus ada peningkatan siswa meningkat sebesar 51,4% yang sudah tadi dijelaskan, yang siswa terhadap web development dan TI meningkat signifikan, gitu, karena memang kita melihat ketika selesai kegiatan siswanya datang, gitu kan, datang sendiri bertanya-tanya terkait web development ini kedepannya seperti apa, gitu. Kalau misalkan kita bergerak di dunia IT seperti apa, mereka langsung bertanya, gitu, yang memang bisa kita simpulkan minat mereka menjadi naik signifikan. Untuk sarannya, ini SMA Perakan Salak terus kembangkan literasi digital biar kurikuler yang kita kemudian terus materi edukasi dikembangkan dengan CSS dan JS secara langsung, perkenalkan desain UI UX menggunakan Figma pada kegiatan berikutnya, ataupun pakai Canva, karena mereka kemarin tuh bilang memang sudah mulai kurikulum pembelajarannya udah masuk ke pembuatan website. Terus untuk pengabdian berikutnya kita tingkatkan ke pembuatan website yang nyata, karena kita harus statis yang dimana saat itu tidak ada fitur-fitur yang memang rumit, gitu. Kita hanya memasang foto dan tulisan-tulisan saja. Dan untuk ke tahap hosting berikutnya itu mungkin kita kembalikan ke moderator. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.